Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raindra Maulana dari MIPA 5. Sekarang saya akan mengerjakan penilaian harian transformasi geometri KD 3,5. Kita sekarang masuk ke soal nomor 1. Soalnya adalah penerapan transformasi geometri dalam kehidupan sehari-hari. Dalam transformasi geometri, kita dapat temukan translasi. Yang kedua ada refleksi. Yang ketiga ada rotasi. Keempat ada dilatasi. Apa itu translasi? Translasi itu adalah pergeseran, refleksi adalah pencerminan, rotasi adalah perputaran, dilatasi adalah perbesaran. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah yang bisa kita temui itu ada di ini, software editing di Instagram, bisa editing video, editing IG ya. Kalian di situ kan, kalau kalian edit video di sana, kalian bisa masukin stiker, kalian bisa geser stikernya kanan kiri atas bawah kemanapun bebas. Kalian bisa rotasiin stikernya, kalian bisa perbesar stikernya. Nah, itu tuh di Instagram salah satu contoh dari transformasi geometri dalam kehidupan sehari-hari. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke nomor 2. Nomor 2 ini adalah menjelaskan jenis transformasi dan penggunaan matriks dalam transformasi geometri tersebut. Jadi jenis yang pertama kita punya translasi. Seperti yang dibilang tadi di nomor 1, translasi adalah pergeseran. Kalau kita bisa lihat contohnya di sini di diagram, dibuat diagram kartesius. Misalnya kita punya titik 1,1 di sini. Nah, kita translasikan titik 1,1 ini sejauh 2,1. Jadi kita geser X-nya sejauh 2 dan kita geser Y-nya sejauh 1. Jadi kita punya titik baru di sini. Dan ini pergeserannya seperti itu. Nah, dari gambar ini kita bisa simpulkan secara umum kita mempunyai rumus, yakni X, Y ditranslasikan sejauh T akan dapat bayangan X aksen, Y aksen. Nah, penggunanya secara matriks adalah kita tulis dari belakang X aksen, Y aksen sama dengan, oh ya, ini misalnya matriks AB. Nah, ini matriks AB tambah X, Y, matriks Y. Ini adalah penggunaan apa? Ini adalah rumus secara umumnya. Nah, jadi di penggunaan matriks ini adalah kita gunakan operasi penjumlahan matriks. Kita bisa tulis lagi seperti ini. Itu dia jenis translasi dan penggunaan matriksnya. Nah, selanjutnya ada refleksi. Refleksi ini adalah pencerminan, seperti yang dibilang tadi di nomor 1, pencerminan. Nah, kita bisa tulis contohnya. Misalnya kita punya diagram di sini di titik. Kita punya titik 2,1 ya. Di sini 2,1. Nah, kita refleksikan titik ini terhadap sumbu Y. Apa maksud direfleksikan terhadap sumbu Y ini? Maksudnya adalah si sumbu Y ini sebagai si cerminnya. Nah, jadi kita bisa tulis, karena ini cerminnya, kita bisa tulis di sini. Ini min 2,1 hasil bayangannya. Nah, dari contoh diagram ini, sebenarnya nggak cuma refleksi terhadap sumbu Y aja, kita punya refleksi terhadap sumbu yang lain juga, bisa di sumbu X, cara tulis refleksi terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap X sama dengan Y sama dengan min X. Nah, ini itu refleksi terhadap ini tuh bisa kita tulis matriksnya.
kalau terhadap sumbu X itu matriksnya adalah 1,0 matriksnya adalah 1, 0, 0, min 1. Untuk sumbu Y, matriksnya itu ada min 1, 0, 0, 1. Untuk Y sama dengan X, ini kayak identitas yang terbalik, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Kalau untuk min X, ini dikali minus ininya, jadi 0, min 1, min 1, 0. Nah, dari ini semua kita bisa simpulin rumus umumnya, yaitu jadi X, Y direfleksikan terhadap sumbu apa. Misalnya kita ambil sumbu yang di atas, sumbu Y, terhadap sumbu Y sama dengan, jadinya berubah jadi bayangannya X aksen, Y aksen. Nah, kalau ditulis jadi matriksnya, kita tulis dari belakang X aksen, Y aksen sama dengan refleksi sumbu Y, matriksnya apa? Min 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan matriks XY. Jadi kita lihat dari rumus umum ini, kita bisa simpulkan kalau operasi yang kita gunakan adalah operasi kali matriks. Ya, setelah refleksi ada rotasi. Rotasi ini adalah perputaran. Misalkan kita punya titik X, Y, kita rotasikan terhadap titik pusat, rotasikan terhadap P, yaitu titiknya A, B. Nah, titik P ini A, B, terus kita punya juga sudutnya sudut theta, berlawanan arah jarum jam, berlawanan jam. Nah, dari penjelasan ini kita bisa dapat skema yang ditulis seperti ini, rumus umumnya. Rotasi di pusat A, B dengan sudut theta. Hasilnya adalah bayangannya X aksen, Y aksen. Nah, kalau dia searah dengan jarum jam, maka si sudutnya kita akan kali minus. Terus juga dari skema ini kita ubah ke matriksnya jadi seperti ini, ditulis dari belakang lagi aksen, Y aksen. Nah, ini dikurangi sama si titik pusatnya, X aksen kurangi A, Y aksen kurangi B. Terus sama dengan kita ini kalikan dengan cos theta min sin theta cos theta. Kalikan lagi dengan X, Y nya. Jangan lupa dikurangin sama titik pusat, X kurangi A, Y kurangi B. Nah, dari rumus umum ini, operasi matriks yang kita gunakan adalah operasi kali, operasi perkalian. Ini kali ini. Ya, selanjutnya yang terakhir adalah dilatasi. Dilatasi ini adalah perbesaran, bisa juga sebenarnya perkecilan. Nah, misalnya kita punya titik X, Y, kita dilatasikan terhadap titik pusat, terhadap pusatnya misalnya A, B lagi. Nah, kalau ini dengan faktor skala K, bukan sama sudut theta lagi, faktor skala K. Nah, bisa kita tulis dari sini, dari dasar ini kita tulis skemanya X, Y didilatasikan dengan pusat A, B dengan faktor skalanya K, itu jadi bayangannya X aksen, Y aksen. Nah, kita bisa tulis matriksnya jadi seperti ini. Karena dia punya pusat, kita bakal kurangi lagi pusatnya, X kurangi A, Y kurangi B. Terus ini matriksnya yaitu K 0 0 K
terus dikalikan dengan X kurangi A lagi, kurangi titik pusatnya, Y-nya juga kurangi titik pusatnya. Nah, dari rumus ini kita bisa simpulkan bahwa operasi yang kita gunakan adalah operasi kali matriks, yakni baris kali kolom. Ya, selanjutnya nomor 4. Jadi di nomor 4 ini kita punya soal titik E sama dengan titik E itu min 2,1 dirotasikan 180 derajat, terhadap sumbunya itu 0,0, dan bayangannya akhirnya dilanjutin dengan refleksi Y sama dengan min X. Yang ditanya adalah bayangan akhirnya. Jadi kita bisa tulis dulu skemanya. Kita tulis 2,1 dirotasikan terhadap sumbu 0,0 dan derajatnya 180 derajat. Nah, habis itu kan kita dapat E aksen, jadinya E aksen, Y aksen. Terus kita lanjutkan dengan refleksi Y sama dengan min X. Dapatlah E double aksen, X double aksen, Y double aksen. Ya. Nah, ini matriksnya itu cos 180 derajat min sin 180 derajat sin 180 derajat cos 180 derajat. Terus ini matriksnya 0 min 1 min 1 0. Langsung karena ini kita dapat sumbunya itu 0,0, terus si matriksnya ini sama-sama 2 kali 2, kita bisa langsung gabungin aja, dikomposisiin. Jadi kita bisa langsung tulis kayak gini. Kita bisa langsung tulis matriksnya dari semua ini gabung. Kita tulis dari sini. Terus ini cos 180 itu min 1, sin 180 itu 0, 0, ini min 1. Terus kita kaliin sama titik min 2,1. Nah, jadi kita biar gampang baris kali kolom dulu. Ini kita kaliin baris kali kolom. Dapatlah hasilnya 0, 1, 1, 0. Kita kalikan min 2 sama 1-nya, dapatlah jadi 1,2. Jadi E double aksen sama dengan 1,2. Ini jawaban dari nomor 4. Ya, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Jadi di sini kita beri titik L 2x min 3 min 4 sama dengan 0. Nah, ditranslasikan oleh T sejauh min 3 sama 2. Nah, dari dapat bayangan ini langsung diminta untuk direfleksikan ke Y sama dengan X, terus ditanya bayangan terakhirnya. Jadi kita bisa tulis dulu skemanya. X, Y ditranslasikan terhadap min 3,5, dapat aksennya. Nah, terus dari situ kita refleksikan Y sama dengan X, jadinya X double aksen, Y double aksen. Yang pertama kita translasikan dulu X aksen, Y aksen mana min 3 ditambah X. Jadi hasilnya X min 3 plus 2. Ini X aksen sama Y aksen sama Y aksen. Nah, selanjutnya kita refleksikan. Terus lagi di belakang Y sama dengan X. Aksesnya itu 0, 1, 1, 0. Nah, kita udah dapat tadi itu sebagai X aksen, Y aksen.
kita tulis ulang lagi jadi ini udah dapat, kita masukin ke sini. Terus dapatlah y plus 2 x min 3. Nah, kita dapat ini kan kita sama dengan ini deh, jadi kita bisa tulis lagi ulang kayak gini. Kita bisa ubah lagi jadi ini sama aja kan. Terus sekarang yang di aksennya sama dengan x min 3, berarti x nya itu di aksen, double aksen ditambah 3. Nah, dari sini kita kurung dulu, ini kita masukin ke persamaan yang tadi yang kita punya, yaitu 2x min 3y min 4 sama dengan 0. Kita punya x nya ini, masukin. Kita punya y nya min kita punya y nya x double aksen min 2, kita 4 sama. Terus kita selesaikan ini terus kita pindahin jadi ini untuk tambah 6 kurangi 4 berarti 8 plus 8 sama dengan 0. Terus ini kita kali minus, ini kali minus jadi min 2y double aksen jadi min 8 sama dengan 0. Karena ini udah dua-duanya double aksen, kita bisa tulis lagi ulang jadi seperti ini ya, 3x min 2y min 8 sama dengan 0. Jadi ini adalah jawaban dari bayangan yang kita cari. Ya, untuk soal yang kalian nomor 5 adalah segitiga KLM dengan koordinat K-nya min 3, min 2, L-nya 1, min 2, M-nya 1,1 ditransformasikan oleh 5, min 4, min 3, sama 2. Nah, ditanya bayangannya. Kita tulis dulu skema awalnya. X, Y ditransformasikan 5, min 4, min 3, 2. Jadinya bayangannya X aksen, Y aksen. Kita ubah ke matriksnya jadi X aksen, Y aksen sama dengan 5, min 4, min 3, 2 dikaliin sama X Y. Nah, karena ini tuh bisa dibilang sama, jadi kita bisa langsung aja sekaligusin. Jadi kita bisa tulis kayak gini, X aksen, Y aksen dengan 5, 4, 3, 2. Si X nya kita langsung masukin aja semuanya. Tapi di kolomin gitu. Jadinya min 3, min 2. Kita tandain gini, ini K. Terus 1 sama min 2. Ini L, tambahin lagi. Ini 1,1. Nah, ini tetap kita kaliin kolom per baris biasa lagi, tapi dipisah-pisah gitu. Jadinya kita dapat 5 kali min 3 min 15 ditambah 8, jadinya min 7. Terus kita lanjutin min 3 nya kali min 3, 2 kali min 2, jadi dapat 9 kurangi 4 itu 5. Selanjutnya sama lagi kayak tadi, 5 ditambah 8, 13. Terus min 3 ditambah 4 jadinya min 7. Terus ini 1 kali 5 kurangi 4, ditandain. Nah, 5 kali 1 itu 5 kurangi min 4 jadinya 1. Terus min 3 dikali 1 min 3 kali 2, jadi min 3 tambah 2 itu min 1. Ini nih
tandain kalau ini K aksen, L aksen, M aksen. Jadi kita bisa tulis lagi kalau K aksen itu ini 7,5, L aksen itu tingginya 13,7 dan M aksen itu 1,1. Ini bayangan dari segitiga KL.